Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wasatiyatu wal I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan pengaruh dari keduanya, ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Sebuah kitab yang disusun oleh Fadilatis Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullahu ta'ala. Kitab yang disusun oleh Yang Mulia Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh, semoga Allah menjaga beliau hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di pembahasan yang berikutnya, setelah beliau membacakan dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, firman Allah Jalla wa Ala yang maha besar dan maha tinggi, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Wa ma ja'ala, dan tidaklah Allah menjadikan, alaikum, atas kalian semua, fid dini, dalam urusan agama, min haraj, dari beban berat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam urusan agama Islam ini sesuatu amalan yang berat. Wa qala aidan, Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat nomor 6, al-ayah as-sadisah, dengan ayat yang mirip, hanya ada perbedaan sedikit pada redaksinya. Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidaklah menghendaki untuk Allah jadikan bagi kalian itu amalan yang berat, diberi beban yang berat dari amal-amal ibadah. Sehingga Islam
Sebagaimana yang juga disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Menjadikan Islam agama Allah ini terkesan berat dan sulit adalah ketika agama ini sudah tidak murni lagi, tidak khalis lagi. Ketika ajaran agama Islam ini sudah mulai dicampur dengan amalan-amalan di luar Islam yang diperbuat oleh sebagian kaum muslimin, maka jadilah amalan Islam terkesan berat. Padahal tidak ada yang berat yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kemudian Syekh berkata, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh berkata, wa min simatiha, dan di antara tanda-tanda yang merupakan karakteristik dari agama Islam adalah annaha syariatul adli. Sesungguhnya syariat agama Islam adalah syariat yang penuh dengan keadilan. Fil ahkami, baik terkait dengan hukum-hukum agama Islam, wat tasarrufati, maupun yang terkait dengan perilaku manusia, aktivitas keseharian mereka, semuanya adil para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya, ajukan di bidang apa saja, dari sisi-sisi kehidupan apapun, syariat Islam adalah syariat yang adil. Kemudian beliau mengatakan, walidzalika kanat wasata. Oleh karena itu, syariat agama Islam ini dikenal sebagai syariat yang pertengahan, ya, wasata. Syariat agama yang pertengahan. Coba kita lihat ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan kacamata yang betul-betul insaf. Kita objektif menilai bagaimana pandangan agama Islam terhadap Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Bagaimana Islam? Islam tidak mengikuti ekstrim kanan maupun kiri, tidak mengikuti orang-orang An-Nasara yang memberikan kedudukan Nabi Isa di luar dari kedudukannya yang sepantasnya, dan tidak pula merendahkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kaum Nasara, mereka menempatkan Nabi Isa di kedudukan anak Tuhan, Ibnullah. Sebaliknya kaum Al-Yahud, mereka merendahkan Nabi Isa serendah-rendahnya, sampai mereka menghukumi Nabi Isa adalah ibnu zina, menghina Nabi Isa sebagai anak zina. Naudzubillah. Bagaimana dengan syariat agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, memandang bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hambanya Allah dan bukan anaknya Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah dan bukan anak zina. Jadi kata-kata Abdullah membantah ekstrim satunya yang menuduhkan Nabi Isa sebagai anaknya Allah, putranya Allah, anak laki-lakinya Allah, dibantah dengan Abdullah, beliau adalah hambanya Allah. Oleh karena itu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kata-kata Abdullah itu adalah bermakna la yu'bad. Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya itu tidak boleh disembah. La yu'bad, karena hamba itu tugasnya menyembah dan bukan untuk disembah. Kemudian kata-kata Rasuluh ini raddan, sebagai bantahan alal Yahud, atas orang-orang Yahudi yang merendahkan serendah-rendahnya Nabi Isa sampai dikatakan ibnu zina,
anak az-zaniyah, seorang wanita pezina, naudzubillah min dzalik, anak dari hasil zina. Maka Islam mendudukkan Nabi Isa sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh didustakan. Maka makna Rasulullah, utusan Allah, adalah la yukadzab. Nabiullah Isa tidak boleh didustakan. Sehingga pertengahan ya, pertengahan. Tidak mengikuti An-Nasara dan tidak mengikuti Al-Yahud. Pernah kita tinjau beberapa waktu yang lalu, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat masih ingat penjelasan saya dalam pertemuan yang lalu, entah sebulan yang lalu atau pertemuan yang pertama ketika kita membahas kitab ini, Al-Wasatiyatu wal Ittidal wa atharuhuma ala hayatil muslimin, sikap pertengahan dan adil dan apa saja pengaruh dari keduanya atas kehidupannya kaum muslimin. Kalau melihat ajaran al-Yahud, orang-orang Yahudi itu kalau mereka tidak cocok dengan pasangannya, mereka membolehkan untuk cerai atau ditalak pasangannya. Namun mereka mengharamkan untuk rujuk kembali apabila keduanya menyesal kemudian keduanya ingin kembali. Jadi dalam agama al-Yahud tidak ada kata rujuk. Kalau sudah cerai, ya cerai selama-lamanya. Sekarang bandingkan dengan agama An-Nasara, tidak boleh cerai, walaupun sudah tidak cocok tidak boleh cerai, harus sampai mati. Ini saya bicara tentang agama ya, bukan tentang oknum atau person yang mengalami kasus. Kita bicara sebagaimana ajaran mereka. Bagaimana seorang muslim diajari dalam syariat agama Islam? Di dalam Islam, perceraian itu perkara yang mubah, yang halal, tapi dibenci. Artinya kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam perkara ini. Dan Nabi SAW bersabda, abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal mubah yang paling dibenci di sisi Allah adalah perceraian. Namun apabila sudah tidak cocok di dalam Islam, boleh bercerai karena halal mubah. Dan apabila bercerai kemudian keduanya menyesal dan ingin kembali rujuk karena kasihan dengan putra-putrinya yang ikut merasakan penderitaan ayahandanya dan ibundanya, maka boleh rujuk tidak dalam Islam? Boleh rujuk. Kalau Yahudi tidak boleh rujuk, Nasrani tidak boleh cerai. Di antara dua kutub Islam, agama pertengahan. Maka alhamdulillah, nikmat hidayah Islam ini nikmat yang harus kita pelihara dan jaga. Jangan dilepas. Terus kita duduk di majelis ilmu mempelajari agama Islam agar Allah senantiasa menjaga hidayah ini. Kemudian beliau mengatakan, fal adlu, maka sikap adil fil ahkami, keadilan dalam hukum-hukum, wat tasarrufati, dan dalam tindakan dan perilaku, yujibu, hal tersebut mengharuskan al-wasatiyata, adanya sikap pertengahan. Lianna ghaira dzil wasati, karena sungguhnya selain orang yang punya sikap pertengahan, la budda, tidak boleh tidak, harus, an yakuna fi sulukihi, ada pada perilakunya, imma ila tafritin, boleh jadi perilakunya mengarah kepada tafrit. Tafrit itu apa? Sikap teledor, lalai. Jadi kalau kita tidak mengikuti agama Islam yang pertengahan, pasti kita akan melalaikan agama, bahkan cenderung bukan hanya lalai, merendahkan agama, meremehkan agama, bahkan sebagian dari mereka sampai derajat mencaci maki agama, sampai benci kepada apa? Agama, sampai tidak mau beragama.
Dan sekarang bukan hanya tidak mau beragama, bahkan mereka mau menjauhkan diri mereka dari fitrahnya yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para jamaah, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat ada yang dengar tentang free child ya. Free child. Free apa artinya? Bebas ya. Child, anak, tidak mau punya anak. Menikah tapi tidak mau punya anak. Alhamdulillah kita yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW disuruh menikah agar diberi anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tazawwaju, wahai para pemuda, nikahilah oleh kalian al-walud al-wadud, seorang wanita yang walud. Walud itu al-walud, wanita yang subur, yang berpotensi bisa melahirkan banyak anak. Dari mana kita bisa melihat? Lihat dari ibunya, bibinya, neneknya ke atas. Jika anak-anaknya banyak, maka dia al-walud, insyaallah. Al-wadud lagi pecinta, seorang wanita yang kelak kemungkinan besar adalah seorang wanita yang mencintai suaminya, mencintai putra-putrinya, mencintai keluarganya. Bukan wanita yang naudzubillah min dzalik menjadikan suami hanya sebagai apa? Tambal butuh. Apa itu bahasa Indonesianya? Apa tambal butuh itu apa? Tambal butuh, ya begitulah tambal butuh. Karena jika dia tidak punya suami, teman-temannya, teman-teman sejawatnya yang berkarir bersamanya menganggap dia ini wanita yang kurang. Maka sebagai tambal butuh dia bersuami, tapi dia membenci suaminya, tidak mencintai suaminya, bahkan membenci anak, sampai free child itu. Dan saya mendengar berita dari sebagian jamaah, ada seorang ibu cerai dari suaminya, di mana mereka berdua berjanji tidak akan punya anak atau tidak mau punya anak. Walhasil ya jamaah, setelah mereka berdua cerai, ibu itu menyesal dan ingin kembali kepada ajaran Islam. Kenapa menyesal? Ternyata di hari tuanya suaminya pun yang dulu dicintainya setengah mati atau setengah hidup itu meninggalkan dirinya. Lalu dia tidak ada anak satupun yang menjadi tumpuan hidup baginya. Akhirnya menyesal di hari tuanya. Padahal Rasulullah mengatakan, menikahlah kalian wahai para pemuda dengan wanita yang berpotensi banyak anak, subur dan pecinta. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian kelak pada hari kiamat di hadapan umat-umat yang lain, umat-umat nabi-nabi yang lain. Jadi Rasulullah SAW berbangga pada jemaah. Kalau panjenengan bertanya kepada saya tentang kaitan hadis ini dengan memperbanyak anak, maka di dalam agama kita disyariatkan untuk memperbanyak anak. Minimal hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana menikah juga hukum aslinya sunnah muakkadah, bahkan terkadang hukum itu bisa berubah, pernikahan itu bisa menjadi wajib, tergantung kondisi orang yang mau menikah. Kalau dia dikhawatirkan berzina, dia mampu menikah, maka wajib baginya. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa, dia belum begitu mampu, dan dia tidak khawatir berzina, masih mampu menahan hasratnya, maka sunnah muakkadah sangat dianjurkan untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk membujang. Dianjurkan untuk menikah, bukan dianjurkan membujang. Tidak ada dalam Islam dianjurkan membujang, tidak ada. At-tabattul itu ajaran kependetaan yang bukan dari Islam. Itu diimpor oleh sebagian orang Islam dengan alasan masih belajar, masih kuliah, membujang. Dalam Islam dianjurkan untuk segera menikah. Tidak menunggu selesai kuliah dalam Islam ya. Kita bicara Islam. Kita tidak bicara opini orang sekarang. Dan kita tidak
berdalil dengan mindsetnya manusia zaman now. Tapi kita berbicara tentang Islam. Terus selang saya menyesal para jemaah. Menyesal kenal sunnah baru diberi hidayah kepada sunnah. Sehingga saya menikah di usia 28 tahun. Saya sekarang usia 48 tahun, anak saya belum menikah. Teman-teman anak yang menikah lebih dahulu sudah punya cucu. Rata-rata teman-teman anak sudah punya cucu. Yang seusia anak ini. Satu-satu yang seusia anak rata-rata sudah punya cucu. Subhanallah, menyesal kita. Maka para ikhwan, akhwat, adik-adikku sekalian yang belum menikah, jangan mengikuti ajaran atabatul. Tabatul itu apa tadi? Membujang, bukan dari Islam itu. Segera menikah. Nabi berbangga dengan umatnya kelak ketika banyak di hadapan umat-umat yang lainnya, kaum-kaum yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minimal berdasarkan hadis itu, minimal anak itu 3 para jamaah. Bukan 1 minimal itu. Karena apabila anaknya 1, kita dengan istri meninggal, penggantinya hanya 1. Itu kalau kena wabah habis. Minimal 3. Kalau 2 impas, itu kalau bisa dewasa anak kita. Kalau kita meninggal, anak kita mati 1 persatu sebelum dewasa, habis. Kalau 3 masih sisa 1. Masih ada kelebihan 1. Maka yang belum 3 segera. Yang sudah 3, 4. Yang sudah 4, 5, begitu ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Loh, mengamalkan hadis ini para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita meragukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaq." Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberi rezeki, bahkan bukan hanya maha memberi rezeki, maha banyak memberi rezeki dan tidak putus-putus rezekinya. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Maka dari itu, yang belum menikah segera menikah. Insya Allah setelah ceramah ini besok langsung lamaran. Insya Allah ta'ala. Dan beliau mengatakan, wa imma ila ifrat, atau seorang yang tidak memiliki sikap pertengahan dalam perilakunya, dia akan cenderung kepada ifrat, sikap berlebih-lebihan. Ifrat itu hulu, melampaui batas. Karena apa? Tidak berpegang dengan agama Allah, agama yang mengajarkan untuk kita bersikap adil dan pertengahan, mengambil sikap pertengahan. Kemudian Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh berkata, kemudian kata beliau, min simatil manhajil wasati, di antara tanda-tanda, ciri-ciri, karakteristik dari manhaj al-wasati, pertengahan, cara beragama yang pertengahan, alladzi huwa manhajus syariati, yang mana cara beragama yang pertengahan ini merupakan cara beragama syariat agama Islam. Anna hadzal manhaja, sesungguhnya manhaj ini, metode beragama ini, cara beragama ini, jalan ini makna manhaj, cara beragama, metode beragama dan jalan, muwafikun, akan selalu sesuai, mencocoki, selaras dengan li syar'i, syariat, akan sesuai dengan syariat agama. Tsumma huwa muwafikun, bahkan dia bukan hanya sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, bahkan ia muwafikun, selalu mencocoki, lil aqlis salim, akal yang sehat. Akal sehat para jamaah lebih memilih apa tadi? Sikap pertengahan. Tidak tafrid, melalaikan atau meremehkan agama, dan tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama. Tidak demikian. Tidak gulu. Gulu itu apa? Berlebih-lebihan sikapnya dalam beragama ini,
dan tidak jafa, tidak peduli. Jafa itu tidak peduli, bersikap keras terhadap agama, bahkan tidak suka dengan orang yang beragama, bahkan benci dengan orang-orang yang belajar agama dan mengamalkan agama. Akan jauh dari sikap-sikap yang demikian. Karena akal yang sehat itu pasti fitrahnya mengajak kepada sikap apa? Adil dan pertengahan. Jadi tidak ekstrim kanan dan kiri, tidak, pertengahan para jamaah. Fasyar'us sahihu, maka syariat agama yang benar, yang sahih, binususihi, apabila ditinjau dari nas-nasnya, baik nas Al-Qur'ani, Al-Qur'aniyah maupun as-sunnah, nas-nas as-sunniyah dari sunnah, wa qawaidiha, apabila dilihat dari kaidah-kaidah agamanya, kaidah-kaidah syariat ini, wastihadatil ulama'i fihi, dan apabila ditinjau dilihat dari istihad-istihad para ulama tentangnya, yada'u, syariat agama itu jika benar ya, itu pasti mengajak, menyeru ilal wasatiyati wal i'tidal, kepada sikap pertengahan dan adil. Pasti demikian syariat agama itu. Pokoknya ciri syariat agama itu apabila benar berdasarkan nas ya, nas-nasnya, baik nas Al-Qur'aniyah, ayat Al-Qur'an maupun as-sunniyah, nas dari sunnah, al-ahadithiyah, juga berdasarkan dengan kaidah-kaidah agama, dan juga berdasarkan dengan istihad-istihad para ulama. Tentunya istihad yang mencocoki nas ya, istihad yang dibangun di atas dasar ilmu, bukan asal berfatwa dan berbicara tanpa dasar ilmu. Pasti akan menyeru, mengajak kepada sikap al-wasatiyah, pertengahan, wal i'tidal, dan sikap adil. Pasti demikian. Taib. Wayanha, dan pasti melarang, mencegah, anil ghulu, dari sikap ghulu, wal mubalaghati, dan sikap berlebih-lebihan. Jadi ghulu itu melampaui batas, mubalaghah itu berlebih-lebihan. Tidak ada Islam seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, walaupun kita sudah istirahat dari malam sampai fajar subuh, salat subuh hanya berapa? 2 rakaat. Islam tidak memberatkan. Islam tidak mesyariatkan untuk salat subuh 4 rakaat. Kenapa subuh tidak 4 rakaat? Padahal kita sudah istirahat. Sedangkan duhur kita baru kerja istirahat sebentar untuk salat duhur. Kita masih lelah, bahkan lelah-lelahnya, bahkan di saat panas-panasnya cuaca. Tapi itulah syariat agama Islam. Demikianlah syariat agama Islam. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, demikian pula muqtadayatul aqlis salimi, kelaziman atau konsekuensi dari akal yang sehat. Fa inna hayatan nasi, sesungguhnya kehidupan manusia itu la tastaqimu, tidak akan bisa lurus dan tegak, illa bihadhil wasatiyah, kecuali dengan sikap pertengahan. Betul para jamaah. Coba ya Bapak dan Ibu, mari kita muhasabah diri. Atau kita coba teropong rumah tangga kita. Ya, teropong rumah tangga kita. Kita lihat rumah tangga kita. Kalau seorang suami itu memiliki sifat emosi, bahkan cenderung meluap-luapkan kemarahannya, bahkan susah untuk memaafkan kesalahan istrinya, apa yang terjadi pada jemaah? Kehidupan tidak bisa tegak rumah tangga. Apalagi ternyata istrinya pun demikian, emosinya tinggi. Setiap suami berbuat salah dia tidak bisa memaafkan, maka tidak akan bisa tegak. Bahkan bukan hanya sebatas hubungan suami istri yang tidak ada, pada asalnya tidak ada hubungan darah di antara mereka. Anak dengan orang tua kalau tidak mengambil sikap pertengahan itu bertengkar, Pak.
Mungkin anak-anak kalau masih butuh kita seperti ini ya, masih butuh kita, bahkan sampai perguruan tinggi masih membutuhkan biaya dari kita, dia mungkin seandainya memusuhi kita tapi tidak berani terang-terangan karena butuh biaya dari kita. Tapi kalau sudah berumah tangga coba, banyak anak-anak yang sudah berumah tangga memusuhi bapak dan ibunya. Kenapa? Mengambil sikap kalau tidak tafrid, meremehkan agama, ya ifrat, berlebihan dalam beragama. Antara itu. Tapi kalau mengambil sikap ahlus sunnah yang pertengahan, tidak. Dia akan menghormati ibundanya. Dia akan menyayangi ibundanya. Dia akan menghormati ayahandanya. Dia akan menyayangi ayahnya. Dan dia berupaya untuk membuat bahagia kedua orang tuanya. Karena diajari oleh agama demikian. Suatu hari ada pemuda para jemaah. Mungkin pernah saya kisahkan. Ini dikisahkan oleh seorang syekh dari Mekah, Al-Mukarramah. Ada seorang pemuda ini suatu hari dia diberitahu oleh ibundanya bahwa neneknya dia sakit. Tapi selama ini ibundanya belum pernah memberitahu dia neneknya itu tinggal di mana, neneknya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Hanya diberitahu sekarang nenekmu sakit namanya si Fulana. Maka dia pergi ke sebuah rumah sakit, ana lupa apakah di Eropa atau di Amerika. Kalau tidak salah di Amerika kejadiannya. Dia muter-muter rumah sakit, ditanya oleh perawat, mau menemui siapa? Katanya, saya menemui si Fulana, nenek saya. Bagaimana cirinya? Zaman itu belum zaman sekarang. Zaman sekarang tinggal diketik muncul di kamar mana. Zaman itu belum ada, di zaman dulu. Kemudian dia melewati, ada seorang laki-laki tua, wajahnya seperti wajahnya orang Arab. Laki-laki ini dikerubuti oleh orang-orang dewasa dan anak-anak yang masih kecil. Maka dia bertanya kepada para perawat yang merawat di situ, siapakah si Fulan itu, laki-laki itu? Perawat menjawab, si Fulan itu berkebangsaan Arab Saudi dia. Lantas siapa yang ada di sekelilingnya itu yang dewasa-dewasa? Itu anak-anak dan menantunya. Siapa yang kecil-kecil itu? Itu cucu-cucunya. Dia menangis para. Selama ini dia belum pernah melihat apa? Neneknya. Menangis dia. Di ajaran barat, agama sudah dia apa? Tafrid, dilalaikan. Bahkan sebagian mereka benci dengan agama. Bukan Islam dibenci, agama mereka sendiri. Agama Nasrani mereka sendiri dibenci oleh mereka. Maka demikian itu. Demikian juga orang yang ifrat, berlebih-lebihan, ghulu dalam beragama. Bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, kantor polisi dibom, pemerintah dikafirkan, ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Naudzubillah min dzalik. Sampai akhirnya satu kelompok kafir mengkafirkan sama mereka. Saling mengkafirkan sama mereka, ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Tidak memiliki pijakan ilmu yang kokoh, tidak belajar agama dari sumbernya yang murni, hanya belajar agama dari dai-dai provokator. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita diberi hidayah kepada sunnah ini, Masya Allah, dibimbing oleh ustadz-ustadz, dai-dai, para kiai, para gus ahlus sunnah wal jamaah, ini nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenalkan agama Islam yang penuh dengan apa? Sikap adil dan pertengahan, agama wasatiyah dan i'tidal. Beliau mengatakan, kata beliau, fa innal inhirafa 'anil jadati, sesungguhnya berpaling dari al-haq, kebenaran, biguluwin, baik dengan sikap gulu, berlebih-lebihan, au jafa'in, atau sikap jafa, sikap meremehkan, merendahkan agama, la yakunu ma'ahu al-aisyu mustamirran, tidak akan ada kehidupan bersama dia bisa langgeng terus, tidak bisa. Orang itu kalau menyimpang dari kebenaran, baik menyimpangnya ke arah hulu berlebih-lebihan, ke arah ekstrim berlebih-lebihan, maupun ke arah jafa, merendahkan, meremehkan agama sampai tidak peduli dengan agama,
bahkan tidak mau beragama, maka kehidupan orang seperti ini tidak akan bisa apa? Langgeng. Lihat, benar, kehidupannya tidak bisa apa? Langgeng seperti ini. Orang seperti ini, lihat, orang itu kalau tidak mau diatur dengan agama, itu bebas berbuat apa? Maksiat. Akhirnya di usia muda sudah penyakit menumpuk, walhasil meninggal di usia sangat muda. Na'udzubillah, terjerumus kepada perzinaan. Bahkan bukan hanya perzinaan, terjerumus kepada liwat, hubungan dengan sama jenis. Bukan hanya itu, mabuk-mabukan, pelkoplo, semua kejahatan dan kemaksiatan dilakoninya. Akhirnya kehidupannya tidak bisa langgeng, kecuali jika dia bertobat kepada Allah, kembali ke jalan agama Islam. Wafqa masalihin nas, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia. Fa masalihun nas, maka kebaikan-kebaikan yang ada pada manusia, taqtadi aqlan, maslahat-maslahat itu, kebaikan-kebaikan itu mengharuskan secara akal, wa mantiqan, dan mengharuskan secara ucapan, an yakuna hunaka manhajun mutawassitun, pasti di sana harus ada manhaj, cara beragama, metode beragama, jalan yang pertengahan. Yastami'una alaih, yang mereka berkumpul di atas jalan tersebut, bersatu di atas jalan tersebut. Wa yudafi'una an, dan mereka berupaya untuk memberikan pembelaan kepada manhaj tersebut. Nah, di antara bentuk para jamaah yang dirahmati Allah kita, di antara bentuk kita bersatu adalah kita berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah SAW dalam beragama. Tidak ekstrim kanan maupun kiri, tidak ghulu, tidak jafa, tidak tafrid, tidak ifrat dan tidak tafrid. Tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan, tidak jafa, tidak kemudian meremehkan agama, tidak ifrat dan tidak tafrid. Begitu seorang yang dia beragama dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita dengarkan adzan sejenak, kemudian kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Saya lanjutkan sedikit para jemaah. Di antara dalil-dalil tentang syariat agama Islam itu syariat yang bersifat wasatiyah, pertengahan, wal i'tidal dan adil. Dalilnya justru ada dalam surat yang pertama dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Fatihah. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu tengah apa? Kanan kiri? Tengah. Jalan yang lurus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jalan yang lurus. Dengarkan lagi penjelasan Allah dalam surat Al-Fatihah ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau karuniakan nikmat kepada mereka, atas mereka ya Allah. Jalannya siapa? Yaitu jalannya al-anbiya was-siddiqin was-suhada was-salihin, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin yang benarkan dakwahnya para nabi, sahabat-sahabat mereka, jalannya para syuhada yang memperjuangkan Islam dan meninggal di medan pertempuran, dan jalannya orang-orang salih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas diri mereka. Siapa? Al-Yahud. Jadi jalan Yahudi itu jalan menyimpang. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu An-Nasara. Yahudi dimurkai gara-gara mereka tidak mengamalkan ilmu. Sedangkan Nasrani dimurkai gara-gara mereka beribadah tanpa dasar ilmu. Yahudi tidak mau mengamalkan ilmu, Nasrani beribadah tanpa dasar ilmu. Yahudi tidak mau beribadah, Nasrani beribadah tidak ada dasarnya. Maka kita dalam beragama disuruh mengikuti jalan Islam. Ihdinas siratal mustaqim.
Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 19, waqsid fi masyik, bersikaplah kamu pertengahan di dalam kamu berjalan. Jadi berjalan pun diatur dalam Islam, bukan berjalan lambat-lambat dan bukan terlalu cepat, pertengahan. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan ini yakin setiap dari kita membacanya, tapi kadang-kadang kita lupa, meremehkan doa ini. Ayat 201 Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang berisi ajaran untuk mengambil sikap tengah. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami di dunia kebaikan. Orang Islam itu bukan hanya memohon kebaikan akhirat, tapi juga mohon kebaikan dunia, bersikap tengah. Sebab ada satu kelompok itu tidak mau ngurus dunia, ngurus akhirat saja. Dan ada sekelompok yang lain hanya ngurus dunia, tidak mau ngurus akhirat. Islam bagaimana? Rabbana, doanya lah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Rabb kami, sembahan kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Dan banyak lagi insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita kaji lebih lanjut. Saya lanjutkan ini supaya nanti sampai pada titik ya. Kemudian beliau mengatakan ats-tsalitsu, yang ketiga, annal wasatiyata wal i'tidala, sesungguhnya sikap pertengahan dan adil itu ya yabra'ani minal hawa, keduanya berlepas diri dari sikap mengikuti hawa nafsu. Jadi satu kelompok yang berlebih-lebihan itu mengikuti hawa nafsu. Kelompok yang meremehkan agama juga mengikuti hawa nafsu. Ketika kita mengambil sikap pertengahan, berarti hawa nafsu kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan kita mengikuti hawa nafsu. Bisa difahami ini para jamaah? Baik. Beliau mengatakan wa ya'tamidani, dan sikap pertengahan serta adil ini sandarannya adalah keduanya bersandar alal ilmi rasih, di atas ilmu yang kokoh, ilmu yang kokoh, ar-rasih ats-tsabit, ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh. Wal ilmu imma an yakuna nassan min kitabin, dan ilmu itu bisa jadi berupa nas dari Al-Quran, au sunnah, atau dari sunnah, au yakuna qaulan, dan yang dimaksud ilmu yang kokoh itu bisa jadi berupa ucapan di sahabiyin, ucapan yang sahabat, bukan ucapan kita, ucapan sahabat. Kenapa? Kenapa kita menganggap ucapan sahabat ilmu yang kokoh? Sebab kita tidak akan faham Al-Quran dan Sunnah kecuali melalui jalan para sahabat. Mereka yang mendengar tafsirnya. Kalau kita meninggalkan para sahabat, kita ngarang tafsir nantinya. Kita membuat-buat tafsir sendiri. Padahal Nabi sudah menjelaskan tafsiran Al-Quran kepada para sahabat. Dan Nabi sudah menjelaskan sabda-sabdanya kepada para sahabat. Bahkan beliau mempraktekkan langsung di depan para sahabat. Fima lam yarid fihi nas, pada perkara-perkara yang tidak datang nas dalam perkara itu, maka kita ikut ucapan sahabat. Au yakuna min istihadati ahlil ilmi rasikhin fi dzalik, atau yang disebut ilmu yang kokoh itu apabila berasal dari istihad-istihad ahli ilmu para ulama Ahlussunnah yang kokoh, yang dalam keilmuannya, seperti siapa? Al-Imam Abu Hanifah, namanya An-Nu'man bin Thabit, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dan ulama-ulama Ahlussunnah yang lainnya. Itu yang kita ikuti, istihadnya kita ikuti. Fa'timadul wasatiyati alal ilmi rasikhis sahih, maka sikap pertengahan yang mereka bersandar kepada ilmu yang kokoh dan benar,
itu merupakan madharun min madhahiriha wasimatun min simatiha, termasuk hal yang tampak dari apa yang tampak dari sikap pertengahan, dan termasuk ciri khusus karakteristik di antara karakteristik dari agama yang mengajarkan sikap pertengahan. Jadi agama Islam itu mengajarkan sikap apa para jamaah? Pertengahan. InsyaAllah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, Syekh akan lebih mendalam menjelaskan kepada kita, dan saya pelan-pelan menjelaskan karena nanti sudah ada penjelasan dari Syekh. Jadi kita tidak keluar dari kitab ini kecuali nanti contoh-contoh yang mungkin saya ambilkan dari kitab-kitab yang lainnya, atau kita ambilkan dari dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan apa? Sikap pertengahan. Tidak ada sikap meremehkan dan tidak ada sikap apa? Berlebih-lebihan dalam beragama. Demikian bisa disampaikan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Fa insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan lebih kita kupas lagi tentang Islam agama pertengahan dan adil ini, agar kita semakin cinta dengan agama kita dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak ikut kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, dari kebenaran. Ada yang gulu berlebih-lebihan sampai dengan mudahnya mengkafirkan sama muslim, bahkan mengkafirkan bapaknya sendiri, bahkan mencaci maki bapak dan ibunya sendiri, naudzubillah min dzalik, karena dianggap bapaknya tidak mau berbaiat kepada amirnya, kepada kelompoknya, tidak bersumpah setia kepada kelompoknya dan seterusnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, bahkan melakukan kegiatan yang berbahaya, merongrong keamanan negeri, itu semuanya sikap mengikuti hawa nafsu, akhirnya jatuh pada gulu, berlebih-lebihan, jatuh pada ifrat, melampaui batas. Sebaliknya ada yang tidak peduli dengan agama, tidak sholat, tidak puasa, tidak duduk di majelis ilmu, membenci orang yang belajar agama dan seterusnya. Itu sifat apa? Tafrid. Itu sikap tafrid, meremehkan, jafa, sikap apa? Keras kepada agama, sampai membenci agama, sampai derajat memusuhi orang-orang yang beragama, bahkan menyatakan dirinya tidak beragama. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kita di atas sunnah, sehingga kita bisa berpegang dengan kitabullah, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah, sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, mengikuti ulama-ulama kaum muslimin. Setidaknya kita ikuti 4 ulama besar kaum muslimin, kita tidak akan sesat insyaallah taala. Demikian yang bisa dihaturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.